Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 profesi di bidang teknologi informasi, masih dari buku Wahyono. Tepatnya ia ada di halaman 59. Di akhir nanti akan ada kasus, akan terpisah videonya, karena kita mulai pembahasannya ya. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang profesi di bidang teknologi informasi, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apakah pekerjaan di bidang teknologi informasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu profesi? Jika menilik pada definisi dan pengertian profesi yang telah dibahas secara panjang lebar pada bab 2, maka terlebih dahulu harus dijelaskan pekerjaan di bidang komputer dan teknologi informasi seperti apa yang dapat digolongkan ke dalam profesi atau bukan. Gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Dengan posisi tenaga kerja di bidang teknologi informasi atau TI yang sangat bervariasi, menyesuaikan skala bisnis dan kebutuhan pasar, maka sangat sulit mencari standarisasi pekerjaan di bidang ini. Namun, setidaknya kita dapat mengklasifikasikan tenaga kerja di bidang teknologi informasi tersebut berdasarkan jenis dan kualifikasi pekerjaan yang ditanganinya. Berikut adalah penggolongan pekerjaan di bidang teknologi informasi yang berkembang belakangan ini. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidangnya. Kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya sistem analis, merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Programmer merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi, sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Web designer merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Web programmer merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya, dan lain-lain. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras, hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineer, sering juga disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Network engineer adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya, dan lain-lain. Kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem operasi, sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti EDP operator adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Sistem administrator merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. MIS Director merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusianya, dan lain-lain. Kelompok yang keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini,
pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi. Profesi di bidang TI sebagai profesi. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah pekerjaan di bidang teknologi informasi dapat disebut sebagai sebuah profesi? Di depan sudah dijelaskan bahwa untuk mengatakan apakah suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan, kriteria pekerjaan tersebut harus diuji. Demikian juga dengan pekerjaan di bidang komputer. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai staf operator komputer sekedar mengoperasikan tidak masuk dalam golongan profesi jika untuk bekerja sebagai staf operator tersebut tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman tertentu. Adapun seorang software engineer dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai software engineer haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Mari kita lihat pekerjaan di bidang teknologi informasi secara lebih detail. Sebagai contoh, akan dikaji apakah pekerjaan software engineer bisa digolongkan sebagai sebuah profesi. Software engineer melakukan aktivitas engineering, analisa, rekayasa, spesifikasi, implementasi, dan validasi untuk menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah pada berbagai bidang. Kemudian, untuk bisa melaksanakan tugas sebagai software engineer, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan tertentu yang memberikan bekal untuk melakukan kerja dengan baik dan benar. Selain itu, setelah lulus dari pendidikan, seorang software engineer juga dituntut memiliki pengalaman cukup dalam pekerjaan ini melalui keikutsertaannya sebagai pekerja magang dalam proyek. Software engineer juga harus terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai perkembangan teknologi komputer yang cepat. Julius Hermawan pada tahun 2003 mencatat dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer, sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi. Dua karakteristik tersebut adalah kompetensi dan adanya tanggung jawab pribadi. Kompetensi yang dimaksud yaitu suatu sifat yang selalu menuntut profesional software engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesinya. Seorang software engineer tidak boleh berhenti belajar, karena dunia software engineering terus berkembang dan berubah dengan cepat. Profesi software engineer tidak melekat seumur hidup. Hanya sepanjang seseorang terus mengikuti tuntutan profesinya. Ini sesuai dengan etika profesi yang berlaku umum, bahwa hanya profesional yang berkompeten yang berhak melakukan pekerjaan di bidangnya. Kedua adalah tanggung jawab pribadi. Yang dimaksud yaitu kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Seorang software engineer harus mengenal kemampuan dirinya, sehingga bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang dilakukannya secara moral, selalu merekomendasikan apa adanya, melakukan pekerjaan yang menjadi bidang kompetensinya, dan mendahulukan kepentingan umum. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, seorang software engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunak, seperti misalnya A. Bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak. Bidang ilmu tersebut mencakup teknik analisa masalah, desain atau perancangan sistem yang ada dan yang akan dibangun, serta implementasi pemrograman dari desain menjadi perangkat lunak siap pakai. B. Manajemen sumber daya. Bidang ilmu tentang bagaimana merencanakan, mengadakan, mengawasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk keperluan pengembangan perangkat lunak yang dibangunnya. C. Mengelola kelompok kerja. Merupakan bidang ilmu manajemen dan organisasi tentang bagaimana melakukan sinergi antar komponen dalam sebuah kelompok kerja untuk mencapai tujuan tertentu. D. Komunikasi. Merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik komunikasi dan interaksi dengan manusia lain. Untuk itu, seorang software engineer idealnya merupakan seseorang yang memiliki pendidikan formal setingkat sarjana atau diploma dengan ilmu yang merupakan gabungan dari bidang-bidang seperti ilmu komputer atau computer science,
Menurut CSAB, Computing Science Accreditation Board, http www.csab.org, definisi ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoretika, eksperimen, dan pendesainan komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem, eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep, metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya, metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta. Teknik rekayasa. Ilmu tentang rekayasa adalah ilmu yang mempelajari analisa, rekayasa, spesifikasi, implementasi, dan validasi untuk menghasilkan produk. Dalam hal ini, perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah pada berbagai bidang. Software engineering menitik beratkan teknik rekayasa tersebut dalam pendekatan atau metode analisa pemecahan masalah. C. Teknik industri atau industrial engineering. Teknik industri merupakan bidang ilmu teknik yang mempelajari riset operasi, perencanaan produksi, pengendalian kualitas, serta optimasi proses dan sumber daya untuk mencapai keberhasilan proses industri. Ilmu manajemen. Ilmu manajemen merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan, terutama dalam mengelola manusia dan kelompok kerja, serta melakukan manajemen proyek. Ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial merupakan ilmu yang dibutuhkan dalam kerangka hubungan sosial dan ditekankan pada masalah pendekatan manusia, interaksi, dan komunikasi. Software engineer sebagai sebuah profesi tidak semata mengandalkan pengetahuan dan ilmu komputer saja, melainkan interdisipliner dari berbagai bidang ilmu yang saling mengisi dan saling mendukung dalam menjalankan tugasnya. Melihat beberapa penjelasan tersebut di atas dan mengingat kembali definisi profesi, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan software engineer masuk kategori sebagai profesi, meskipun belum secara resmi mendapatkan pengakuan atau akreditasi oleh lembaga-lembaga yang terkait. Salah satu kelemahan pekerjaan tersebut sebagai sebuah profesi adalah software engineer belum memiliki organisasi profesi. Organisasi profesi software engineer yang mungkin diperlukan tidak dimaksudkan untuk menyeleksi keanggotaannya, namun yang penting bisa memberikan kualifikasi yang jelas tentang apa itu software engineering, siapa yang dimaksud dengan software engineer itu, dan membantu anggotanya untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya. Namun belakangan ini pengesahan profesi software engineer oleh organisasi profesi mulai dirasakan perlu karena banyak bidang kerja profesi ini yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak. Pekerjaan di bidang TI standar pemerintah. Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi sejak 1992. Bagaimanapun juga, klasifikasi pekerjaan ini mungkin masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Terlebih lagi, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan. Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang teknologi informasi disebut peranata komputer. Peranata komputer adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hak untuk membuat, merawat, dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Di bawah ini adalah beberapa penjelasan tentang peranata komputer tersebut. A. Pengangkatan pejabat peranata komputer. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan peranata komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara
pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1. Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1 dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya untuk mengangkat pejabat peranata komputer yang memegang jabatan ahli peranata komputer muda ke bawah. Syarat-syarat jabatan peranata komputer. Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan peranata komputer harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau diploma 3 atau yang sederajat. Memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang komputer dan atau pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. C. Jenjang dan pangkat peranata komputer. Sesuai dengan tugas, tanggung jawab serta nilai-nilai profesionalitas yang harus dimilikinya, terdapat jenjang dan pangkat peranata komputer seperti pada tabel di bawah ini. Jenjang dan pangkat tersebut dimulai dari pengatur muda tingkat 1, yang berarti pula bahwa peranata komputer harus memiliki ijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau diploma 3 atau yang sederajat. Di sini ada tabel nih, jenjang dan pangkat peranata komputer. Ada 11 jabatan dimulai dari 2B sampai dengan 4D. Kalau mau dicek, ada di bukunya Wahyono halaman 69 ya. D. Pembebasan sementara peranata komputer. Untuk tetap berada pada jalur profesionalitasnya, pemerintah juga menetapkan bahwa peranata komputer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal. Angka kredit minimal yang harus dikumpulkan adalah 1. Asisten peranata komputer madya sebanyak 20 angka kredit. Asisten peranata komputer sebanyak 20 angka kredit. Ajun peranata komputer muda sebanyak 20 angka kredit. Ajun peranata komputer madya sebanyak 50 angka kredit. Ajun peranata komputer sebanyak 50 angka kredit. Ahli peranata komputer pratama sebanyak 100 angka kredit. Ahli peranata komputer muda sebanyak 100 angka kredit. Ahli peranata komputer madya sebanyak 150 angka kredit. Ahli peranata komputer utama pratama sebanyak 150 angka kredit. Ahli peranata komputer utama muda sebanyak 150 angka kredit. Angka kredit minimal sebagai tersebut di atas harus terdiri dari sekurang-kurangnya 70% angka kredit berasal dari penilaian unsur-unsur umum dan sekurang-kurangnya 30% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Ahli peranata komputer utama madya dibebaskan sementara dari jabatan peranata komputer apabila dalam jangka waktu 2 tahun sejak diangkat dalam jabatannya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 angka kredit yang berasal dari kegiatan pembuatan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer, perawatan dan pengembangan sistem, dan atau program dan pengembangan profesi bidang komputer. Pembebasan sementara dari jabatan peranata komputer ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat peranata komputer atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. E. Pemberhentian dari jabatan peranata komputer. Pejabat peranata komputer diberhentikan dari jabatannya apabila pejabat peranata komputer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Romawi angka 2 huruf A, surat edaran bersama ini tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam waktu 3 tahun setelah pembebasan sementara. Selain itu, pejabat peranata komputer juga dapat diberhentikan dari jabatannya apabila pejabat peranata komputer dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin berat
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Standarisasi profesi TI menurut SRIG PS Search. Ada lagi jenis pengelompokan lain untuk pekerja di kalangan teknologi informasi. Yang sering digunakan adalah mengklasifikasikan standarisasi profesi di bidang teknologi informasi menurut SRIG PS Search. Search, Southeast Asia Regional Computer Confederation, merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT, Information Technology, teknologi informasi, yang terdiri dari 13 negara. Search dibentuk pada Februari 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga, seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia sebagai anggota Search telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Search. Salah satunya adalah SRIG PS, Special Regional Interest Group on Professional Standardization, yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan dalam dunia teknologi informasi. SRIG PS Search, seperti yang disampaikan I. Madewiryana, sumbernya adalah http://wiryana.pandu.org/SRIG-PS. Salah satu wakil Indonesia dalam Search merumuskan klasifikasi job secara regional yang merupakan suatu pendekatan kualitatif untuk menjabarkan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu pada tingkat tertentu. Model search untuk pembagian job dalam lingkungan TI merupakan model dua dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Beberapa kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job ini, yaitu A. Cross-country, cross-enterprise applicability. Ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara pada region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas fungsi setiap pekerjaan. B. Function-oriented, bukan title-oriented. Klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi, yang berarti bahwa gelar atau titel yang diberikan dapat saja berbeda, tetapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Gelar atau titel dapat berbeda pada negara yang berbeda. C. Testable atau certifiable. Klasifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. D. Applicable. Fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional TI pada region masing-masing. Nah, ini adalah gambar model klasifikasi yang direkomendasikan oleh SRIG-PS. Setiap jenis pekerjaan dari skema di atas masing-masing memiliki 3 tingkatan atau 3 layer, yaitu supervise atau terbimbing, tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Moderately supervised atau madya, tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar 3 sampai 5 tahun pengalaman. 3. Independent atau managing, mandiri. Memulai tugas tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Nah, pembagian jobnya menurut SRIG PS Search, independent atau managing bisa mengerjakan mulai dari programmer, system analyst, project manager, instructor, sampai spesialis. Kalau moderately supervising cuman sampai instructor, kalau supervise juga sama. Dari gambar yang sudah saya jelaskan, dapat dilihat jenis pekerjaan di bidang TI yang direkomendasikan SRIG-PS Search antara lain meliputi A. Programmer, merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. B. System Analyst atau analis sistem, merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan analis dan desain
analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Analisis dan desain merupakan kunci awal untuk keberhasilan sebuah proyek berbasis komputer. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan, seperti halnya pada programmer. C. Project Manager atau manajer proyek merupakan pekerjaan untuk melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Level ini adalah level pengambil keputusan. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan, seperti halnya pada programmer, tergantung pada kualifikasi proyek yang dikerjakannya. D. Instructor atau instruktur berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan, seperti halnya pada programmer. E. Spesialis. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan ini hanya memiliki satu level, yaitu independen atau managing, dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli di bidang tersebut yang memiliki tingkat profesi spesialis. Pekerjaan spesialis menurut model search ini terdiri dari data communication, database, security, quality assurance, IS audit, sistem software support, distributed system, sama sistem integration. Dari berbagai jenis pekerjaan seperti di atas, ada pula kecenderungan untuk menyederhanakan Departemen TI dengan mengisi hanya beberapa posisi, tetapi dengan tanggung jawab yang mencakup banyak hal. Posisi programmer dan sistem analis adalah 2 dari beberapa posisi terdepan yang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan. Jika lulusan TI lebih mengincar bidang kerja yang sesuai keahliannya, yaitu programmer dan sistem analis, mereka harus memperhatikan kualifikasi utama, yaitu technical knowledge dan technical skill. Hal lain yang harus dipenuhi adalah kemampuan analytical thinking dan orientasi kualitas yang tinggi, ketahanan kerja dalam jangka waktu yang lama, serta perhatian terhadap detail atau attention to detail yang juga tinggi. Di samping 2 posisi tersebut, posisi IT Sales juga merupakan salah satu posisi yang banyak dicari perusahaan. Pada posisi sales, para profesional di bidang teknologi informasi tentunya memiliki kelebihan dengan adanya penguasaan TI yang baik sebagai product knowledge. Oke, sekian untuk presentasi dari PowerPoint.